Pengendali organisme pengganggu tumbuhan. 1. Seorang pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau OPT sedang melakukan survei di area perkebunan kelapa sawit dan menemukan gejala daun menguning dengan bintik-bintik coklat. Berdasarkan gejala tersebut, OPT apakah yang paling mungkin menyerang tanaman tersebut? A. Kumbang tanduk atau Oryctes linoceros. B. Ulat api atau Setoran nitens. C. Belalang atau Phalaenga nigricornis. D. Rayap atau Coptotermes curvignatus. E. Tungau merah atau Tetranychus urticae. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala daun menguning dengan bintik-bintik coklat pada kelapa sawit merupakan indikasi serangan tungau merah atau Tetranychus urticae. Hama ini menghisap cairan sel daun, menyebabkan perubahan warna dan tekstur pada daun. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam pengendalian hayati wereng batang coklat atau Nilapar fatalugens pada tanaman padi, agen pengendali hayati yang paling efektif adalah A. Trichogramma japonicum. B. Biuveria bassiana. C. Metarhizium anisopliae. D. Bacillus thuringiensis. E. Anastatus japonicus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Biuveria bassiana adalah jamur entomopatogen yang sangat efektif dalam mengendalikan wereng batang coklat. Jamur ini menginfeksi serangga melalui kutikula, menyebabkan kematian dalam beberapa hari. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang pengendali OPT menemukan tanaman cabai dengan gejala layu mendadak, daun menguning, dan akar membusuk. Setelah dilakukan isolasi dan identifikasi, ditemukan struktur seperti botol pada ujung hifa. OPT apakah yang menyebabkan gejala tersebut? A. Fusarium oxysporum. B. Ralstonia solanacearum. C. Pitaptora capsicii. D. Coletotrichum capsicii. E. Cercospora capsicii. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala yang dijelaskan dan struktur seperti botol pada ujung hifa menunjukkan infeksi Pitaptora capsicii. Patogen ini menyebabkan busuk akar dan pangkal batang pada tanaman cabai, dengan karakteristik sporangium berbentuk seperti botol. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam program pengendalian hama terpadu atau PHT, ambang ekonomi adalah A. Jumlah minimal hama yang menyebabkan kerusakan ekonomi. B. Biaya maksimal yang dikeluarkan untuk pengendalian hama. C. Titik di mana biaya pengendalian sama dengan nilai kerugian yang ditimbulkan hama. D. Jumlah maksimal pestisida yang boleh digunakan dalam satu musim tanam. E. Persentase kerusakan tanaman yang masih dapat ditoleransi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ambang ekonomi dalam PHT didefinisikan sebagai titik di mana biaya pengendalian hama sama dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh hama. Ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam tindakan pengendalian. Kita masuk soal berikutnya. 5. Pengendali OPT menemukan larva Lepidoptera yang mati dengan gejala mengering dan tubuh berwarna hitam pada tanaman jagung. Berdasarkan gejala tersebut, agen pengendali hayati yang paling mungkin menyebabkan kematian larva adalah A. Bacillus thuringiensis. B. Metarhizium anisopliae. C. Biuveria bassiana. D. Spodoptera exigua nucleopolyhedrovirus atau SNPV. E. Trichoderma harzianum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala larva yang mati mengering dan berwarna hitam adalah karakteristik infeksi Bacillus thuringiensis. Bakteri ini menghasilkan toksin yang merusak sistem pencernaan larva Lepidoptera, menyebabkan kematian dengan gejala tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang pengendali OPT diminta untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian gulma pada lahan padi. Metode evaluasi yang paling akurat untuk menilai keberhasilan pengendalian gulma adalah A.
Menghitung jumlah spesies gulma per meter persegi. B. Mengukur tinggi rata-rata gulma. C. Mengestimasi persentase penutupan gulma. D. Menimbang biomasa gulma per unit area. E. Menghitung jumlah biji gulma di permukaan tanah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menimbang biomasa gulma per unit area merupakan metode paling akurat untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian gulma. Metode ini memberikan data kuantitatif tentang jumlah gulma yang ada dan tidak terpengaruh oleh perbedaan ukuran atau morfologi antar spesies gulma. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam pengendalian OPT terpadu pada tanaman hortikultura, rotasi tanaman merupakan salah satu strategi yang efektif. Manfaat utama dari rotasi tanaman dalam pengendalian OPT adalah A. Meningkatkan kesuburan tanah. B. Memutus siklus hidup patogen. C. Mengurangi penggunaan pestisida kimia. D. Meningkatkan biodiversitas lahan. E. Mengoptimalkan penggunaan air irigasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa manfaat utama rotasi tanaman dalam pengendalian OPT adalah memutus siklus hidup patogen. Dengan menanam tanaman yang bukan inang dari patogen tertentu, populasi patogen akan menurun karena tidak memiliki sumber makanan yang sesuai. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pengendali OPT menemukan tanaman padi dengan gejala daun menggulung dan terdapat serangga kecil berwarna coklat di dalam gulungan daun. Berdasarkan temuan tersebut, teknik pengendalian yang paling tepat dan ramah lingkungan adalah A. Penyemprotan insektisida sistemik. B. Pelepasan parasitoid Trichogramma japonicum. C. Penggunaan perangkap feromon. D. Aplikasi jamur entomopatogen Biuveria bassiana. E. Penanaman varietas tahan mureng. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa gejala yang ditemukan menunjukkan serangan penggerek batang padi. Pelepasan parasitoid Trichogramma japonicum merupakan teknik pengendalian yang paling tepat dan ramah lingkungan, karena parasitoid ini efektif memarasit telur penggerek batang padi, mencegah perkembangan populasi hama. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pengendali OPT diminta untuk menangani masalah penyakit hawar daun bakteri atau Xanthomonas oryzae PV. Oryzae pada tanaman padi yang resisten terhadap antibiotik. Strategi pengendalian yang paling efektif dan berkelanjutan adalah A. Meningkatkan dosis antibiotik. B. Menggunakan fungisida berbahan aktif tembaga. C. Menerapkan sistem tanam legowo. D. Mengaplikasikan agen antagonis Pseudomonas fluorescens. E. Melakukan penggenangan lahan secara berkala. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penggunaan agen antagonis Pseudomonas fluorescens merupakan strategi pengendalian yang paling efektif dan berkelanjutan untuk menangani penyakit hawar daun bakteri yang resisten terhadap antibiotik. P. Fluorescens dapat menghambat pertumbuhan Xanthomonas oryzae PV. Oryzae melalui mekanisme kompetisi dan antibiosis. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam upaya pengendalian lalat buah atau Bactrochera dorsalis pada tanaman mangga, pengendali OPT menggunakan teknik jantan mandul. Prinsip dasar dari teknik ini adalah A. Melepaskan lalat jantan steril untuk berkompetisi dengan lalat jantan liar. B. Menggunakan feromon untuk menarik dan membunuh lalat jantan. C. Memodifikasi genetik lalat jantan agar menghasilkan keturunan steril. D. Melepaskan parasitoid yang menyerang telur lalat buah. E. Menyemprotkan atraktan untuk mengacaukan komunikasi lalat jantan dan betina. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teknik jantan mandul dalam pengendalian lalat buah bekerja dengan prinsip melepaskan lalat jantan yang telah disterilkan atau biasanya dengan radiasi ke lingkungan. Lalat jantan steril ini akan berkompetisi dengan lalat jantan liar dalam mengawini lalat betina, menghasilkan telur yang tidak viabel dan mengurangi populasi hama.
Kita masuk soal berikutnya.